Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di dua pertemuan terakhir ya teman-teman. Nah, di minggu ini kita akan bahas yang namanya buyer persona. Jadi kalau teman-teman masih ngerasa kesulitan bikin kalimat di copywriting, itu bisa jadi kita belum memahami siapa sih segmen dari produk yang kita tawarkan gitu. Nah, biar lebih paham tentang produk atau segmen yang kita tawarkan, kita akan membahas tentang buyer persona. Jadi sebetulnya buyer persona itu intinya kita kayak semacam menciptakan karakter fiktif sesuai dengan produk yang mau kita tawarkan. Misalkan teman-teman itu mau jualan sepatu. Nah, sepatu itu kan banyak ya, bisa untuk anak-anak, bisa untuk balita, bisa untuk orang dewasa atau remaja. Nah, kira-kira dari keempat kelompok ini teman-teman itu milih segmen yang mana? Misalkan untuk orang dewasa, otomatis cara kita menyampaikan atau iklannya atau kalimatnya itu kan pasti berbeda ya, antara iklan untuk orang dewasa dengan iklan untuk misalkan remaja. Dari segi desainnya, dari segi kalimatnya, pelafalannya, terus intonasi dan lainnya. Nah, di sini kita kayak semacam bikin karakter atau bikin konsumen, ibaratnya bayangannya kayak kita kalau misalkan punya konsumen, kira-kira yang beli itu seperti apa sih konsumennya, terus misalkan ciri-cirinya gimana, kesukaannya apa, terus yang nggak disukai apa, sama kendalanya ketika beli produk sepatu itu apa. Nah, jadi di sini kita menciptakan karakter terbaik dari konsumen kita atau calon konsumen. Nah, digunakan untuk memahami siapa sih target dari produk yang kita tawarkan. Dan membuat tulisan, endingnya bikin tulisan yang sesuai dengan target. Misalkan tadi antara remaja sama orang dewasa itu kan gaya bahasanya beda ya. Nah, otomatis kita harus bikin gimana caranya gaya ini atau pelafalannya atau kalimatnya itu bisa mudah dimengerti sesuai dengan segmen gitu. Nah, coba teman-teman perhatikan contoh ini. Ini salah satu konten dari Flip. Nah, kalau di sini teman-teman lihat dari segi kontennya, dari segi tulisannya gitu ya, kira-kira ini ditujukan untuk siapa? Nah, bisa nggak untuk menebak dari tulisannya aja? Nah, kalau teman-teman di sini jeli gitu ya, nah kita bisa ngelihat nih, perhatikan yang tanda panah itu ya. Nah, di sini teman-teman itu ada tulisannya atau di captionnya tulisannya kakak. Ini cara agar kakak punya kesempatan menang. Siap menang kak gitu kan. Cek informasi lengkapnya di misalnya gini. Nah, di sini ada karakter yang mau ditampilkan tuh berupa sosoknya adalah kakak. Nah, kira-kira sosok kakak ini konsumen yang seperti apa? Misalkan saya jadi Flip. Terus saya kan ngomong nih ke orang-orang yang belum pernah pakai Flip, ayo pakai Flip nanti dapat undian berhadiah misalkan gitu. Nah, kira-kira saya sebagai Flip itu ngomong ke orang lain itu berupa seperti apa gambarnya? Misalkan saya ngomong ke orang lain itu ngomongnya kakak atau ngomongnya ya tadi kak gitu ya. Kira-kira saya itu siapa? Atau konsumennya itu siapa? Nah, di sini kira-kira teman-teman bisa coba untuk membayangkan dulu nggak? Oke, sebelum kita bahas, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, ini akun dari Bibit. Bibit ini investasi dan online gitu ya. Bisa saham, bisa pasar uang dan lainnya. Di sini ada captionnya juga nih. Tapi di sini kalimatnya itu tadi bukan kakak, tapi Mimin. Jadi kalau gitu Mimin infoin sekarang kalau kelas Bibit kembali dibuka dengan format baru. Jadi di sini intinya Bibit tuh pengen ngasih tahu bahwa sekarang itu sudah mulai dibuka pelatihan atau ya workshop dari Bibit terkait dengan gimana caranya itu bisa bantu masyarakat Indonesia agar melek investasi gitu. Nah, terus yang terakhir nih, contoh terakhir ini dari popkit.id. Nah, di sini kalau dari gambarnya itu kelihatan bahwa jualan baju yang kapal dengan anak gitu ya. Di sini contohnya anak cewek sama ibunya. Nah, terus di sini juga ada
captionnya nih, tulisan pertama kali adalah Hai Mamis gitu. Nah, teman-teman bisa ya bedain dari ketiga tadi. Yang pertama itu untuk kakak tulisannya, yang kedua Mimin, dan yang ketiga adalah Mamis. Menurut teman-teman ini segmennya sama atau beda? Kalau misalkan kita bilang sama, berarti itu kurang tepat. Nah, di sini segmennya itu berbeda karena di sini untuk yang Popkid ID itu khusus untuk para mamis atau para ibu-ibu, ditunjukkan dengan captionnya nih udah ada Hai Mamis gitu. Sedangkan kalau dua sebelumnya itu bisa untuk masyarakat umum. Kalau yang investasi atau bibit tadi untuk orang-orang yang pengen belajar investasi, pengen belajar baru mulai, atau dia memang sudah senang atau sudah terjun dalam dunia investasi. Jadi bisa ya remaja 17 tahun ke atas gitu ya, sampai misalkan usia-usia yang milenial lah Masian. Dan kalau yang pertama kali tadi flip, itu kira-kira usia berapa sih yang boleh atau yang bisa menggunakan flip? Flip itu kan aplikasi untuk apa ya, kirim uang atau transfer uang antar bank, antar rekening gitu ya. Nah, orang-orang yang bisa buka rekening biasanya kan yang sudah punya KTP, identitas, dan usia minimal adalah 17 tahun. Berarti segmennya untuk yang kakak tadi adalah 17 tahun ke atas juga. Nah, di sini khusus untuk ibu-ibu kalau untuk yang Popkid ID. Oke, jadi berdasarkan dari 3 contoh sebelumnya, itu intinya menunjukkan bahwa setiap copywriting itu punya target pembaca yang beda-beda. Nah, gimana caranya kita bisa bikin seperti itu? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman coba gali dulu informasi personal terkait dengan konsumen kalian atau calon konsumen kalian. Misalkan dari namanya siapa, kira-kira aja, usianya, pekerjaan, lokasi, dan pendapatan. Kenapa sih personal info ini dibutuhkan? Contoh, teman-teman tadi mau jualan sepatu untuk anak remaja nih, misalkan ya SMP SMA lah. Kira-kira pendapatannya mereka tuh berapa sih? Kalau misalkan kita jualan sepatu dengan harga 1 jutaan untuk marketing SMP SMA, kira-kira laku atau enggak? Oke. Mungkin lakunya bisa, tapi enggak semua, ibaratnya bukan mayoritasnya. Nah, jadi di sini kira-kira nih berapa ya orang-orang yang mampu beli sepatu dengan harga 1 juta? Oh, berarti mungkin dia tuh pendapatannya misalkan 6 juta ke atas. Terus dengan usia itu ya usia kerja lah, mungkin 23 gitu ya, 23 ke atas. Nah, itu bisa. Hanya ada personality, gimana hobinya, terus sikapnya seperti apa, pain ini kira-kira yang jadi kekhawatiran itu apa? Misalkan kalau dia mau beli sepatu, itu biasanya khawatirnya kenapa sih? Oh, sepatunya gampang jebol. Oh, misalkan warnanya itu gampang luntur. Oh, atau misalkan sol sepatunya itu terlalu keras, jadi nggak nyaman dan bikin kaki lecet. Atau dia itu kalau dipakai hujan-hujanan licin. Nah, itu kekhawatiran. Jadi hal-hal yang tidak disukai. Lalu untuk goalsnya, itu tujuan akhir dia beli sepatu itu buat apa? Misalkan, oh pengen tampil trendy. Oh pengen misalkan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa orang yang ketika beli barang itu bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi dari prestis atau gaya hidup gitu. Lalu ada needs di sini kira-kira apa sih yang dibutuhkan? Misalkan saya itu kalau mau beli sepatu, saya tuh milihnya itu bukan dari harganya misalnya. Oh, tetapi dari kualitasnya, nyaman dipakai, terus juga sirkulasi udara nyaman, jadi kaki tuh gak gampang keringetan dan lainnya. Itu needs-nya. Lalu lainnya ini media yang sering dipakai itu apa? Misalkan yang sering dipakai itu Instagram, berarti kita kalau mau promosi harus di Instagram. Atau kita bisa coba nih platform lain tapi minimalnya itu Instagram. Lalu preferensi saat waktu luang, ini kalau dia punya waktu luang atau nggak kerja dan lainnya, kira-kira dia ngapain sih? Apakah cuma rebahan, apa ke komunitas atau kemana? Lalu kompetitor dari produk kita tuh apa? Misalkan sepatu, kita kompetitornya ada sepatu Vans atau Converse dan lainnya. Oke, nah di sini silakan teman-teman coba bikin
buyer persona dari yang popkit.id tadi. Oke, nanti setelahnya kita diskusikan. Oke, ini adalah buyer persona untuk contoh pengguna produk hijab. Jadi ceritanya ini namanya Mbak Anita dengan lokasi di Jakarta, usia 25 tahun, pekerja swasta dan pendapatannya 6 juta. Nah, untuk personalitinya seperti ini. Untuk painnya, si Mbak Anita ini nggak seneng kalau pakai jilbab itu yang panas, dia nggak seneng. Terus juga harganya mahal, mudah rusak, dan nggak nyaman dipakai. Nah, yang Mbak Anita pengen hijab yang nyaman, adem, terjangkau, bisa dipakai di segala aktivitas, hingga hijabnya itu nggak gampang kusut. Dan goalsnya pengen tetap tampil modis, cantik, dan elegan. Untuk Instagram untuk media yang dipakai biasanya Instagram, YouTube, terus dia juga hobinya belanja, dan komputernya adalah hijab. Ini adalah contoh-contohnya. Oke, terus kalau misalkan teman-teman mau bikin buyer persona itu gimana caranya? Nah, yang pertama riset dulu. Jadi teman-teman bisa menanyakan ke orang-orang terdekat, ke teman-teman kalian dulu deh. Ibaratnya kalau kita mau jualan produk, kan tanya-nanya ke sekitar ya. Oh, ini gimana sih misalkan produk makanan, rasanya gimana? Terus sesuai nggak sih, atau kurang manis, kurang apa gitu. Lalu yang kedua bisa melihat dari sosial media pesaing. Kan kita tadi nulis ya, sosial media pesaing itu misalkan hijab. Kira-kira hijab itu produk yang ditawarkan apa, iklannya gimana, kontennya apa, itu kita lihat. Lalu kita bisa cek review dan rating dari e-commerce. Misalkan di Shopee atau di Tokopedia itu banyak produk-produk pesaing kita. Nah, kita ngelihat nih di sana. Misalkan ada konsumen yang ngasih review 5. Kira-kira alasannya apa? Kalian lihat, oh berarti kalau kita mau bikin produk yang disenangi oleh konsumen itu seperti ini loh, gitu. Lalu yang kedua, pemilihan target. Jadi benar-benar kita menentukan dan memastikan target konsumen yang tepat itu siapa. Lalu yang terakhir adalah pengulangan. Pengulangan di sini maksudnya kalau teman-teman dari awal itu ngomongnya kakak, berarti dari awal sampai akhir itu kontennya selalu menampilkan kakak. Jadi kalian ngomongnya lebih dekat. Atau misalkan tadi mamis atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan sudah ngomong hai mamis, itu jangan diganti-ganti dengan hai bunda atau hai sis dan lainnya. Karena walaupun maknanya sama, tapi kayak feel-nya tuh beda. Ibarat nama kok diganti-ganti gitu. Oke, terus untuk tipsnya. Nah, tipsnya untuk bikin kalimat copywriting sesuai dengan buyer persona, teman-teman itu perlu melihat bagian goal sama needs. Jadi yang dibutuhkan dan tujuan akhir dari si produsennya. Lalu sebaiknya menghindari pain. Jadi misalkan pain itu ada orang yang nggak seneng pakai hijab yang panas, terus misalkan yang mahal. Oh berarti kita kalau bikin produk itu jangan yang panas dan jangan yang mahal. Lalu gunakan media yang sesuai, seperti itu. Nah, contohnya nih kalau mau bikin headline dengan buyer persona. Kelebihan produk nih misalkan nyaman dipakai di semua aktivitas dan tidak mudah kusut. Lalu untuk headline-nya berarti yakin produk hijab kamu nyaman dipakai kapanpun. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan nih headline-nya dari 13 headline yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.